Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rido Hutomo dari kelas 1I dengan NIM K71222266, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberikan pemahaman materi terhadap audiens mengenai penalaran dan penalaran induktif matematika, dan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bilangan dan operasi pada bilangan. Penalaran menurut KBBI adalah cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Karena cara berpikir ini menggunakan akal budi, maka dari itu akal budi ini disebut dengan logika. Logika tidak dapat dilepaskan dengan penalaran, karena logika adalah suatu prinsip yang membedakan antara penalaran benar dan penalaran yang tidak benar. Penalaran dapat diartikan sebagai cara berpikir, merupakan penjelasan dalam upaya menunjukkan hubungan antara beberapa hal yang berdasarkan pada sifat-sifat atau hukum-hukum tertentu dan akan berakhir pada suatu penarikan kesimpulan. Secara singkat, penalaran dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan dalam sebuah argumen. Kita dapat menggunakan penalaran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan yang menggunakan penalaran adalah: misal, kita akan minum, tapi airnya panas. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuka tutupnya agar menjadi dingin. Atau juga, bisa menunggu airnya tidak panas lagi. Atau kalian akan memasukkan es ke dalam air panas itu supaya airnya cepat dingin. Lalu ada contoh yang lain. Kalian menjatuhkan pulpen. Ternyata jatuhnya itu ke bawah. Lalu kalian mencoba menjatuhkan buku. Nah, ternyata buku itu juga jatuh ke bawah. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa semua benda pasti akan jatuh ke bawah. Nah, dari semua kegiatan tadi bisa disimpulkan bahwa setiap kesan yang ditangkap oleh indera manusia akan menjadikannya melakukan kegiatan berpikir. Proses berpikir secara sistematis dan logis untuk mendapat sebuah kesimpulan atau keputusan tersebutlah yang disebut dengan kegiatan bernalar. Kegiatan penalaran yang benar adalah yaitu menghasilkan sebuah kesimpulan atau keputusan yang tepat, membutuhkan data-data dan fakta serta kaidah-kaidah yang benar yang dirangkai dalam suatu alur yang sistematis dan logis. Nah, ada penalaran matematika yang digunakan sebagai dasar untuk mempelajari materi logika matematika. Dan tentu saja, penalaran matematika tidak dapat dilepaskan dari kemampuan memahami materi matematika. Semakin penalaran matematika seseorang bagus, maka kemampuan memahami materinya pasti akan lebih cepat. Konsep matematika yang ada juga merupakan hasil dari suatu proses penalaran. Nah, dalam penalaran matematika ini terdapat dua penalaran, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Dan di sini saya hanya akan menjelaskan pengertian penalaran induktif dan macam-macamnya. Penalaran induktif. Prinsip dari penalaran induktif matematika adalah menyelesaikan persoalan atau masalah matematika tanpa memakai rumus atau dalil, melainkan dimulai dengan memperhatikan data atau soal. Nah, dari data atau soal tersebut, selanjutnya diproses sehingga berbentuk kerangka atau pola dasar tertentu yang kita cari tahu sendiri, sehingga kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Proses berpikir induktif meliputi pengenalan pola, dugaan, dan pembentukan generalisasi. Ketepatan sebuah generalisasi pada penalaran induktif tergantung dari data dan pola yang tersedia. Semakin banyak data atau semakin spesifik pola yang ada, maka akan menghasilkan generalisasi yang semakin mendekati kebenaran. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit data atau semakin kurang spesifik pola yang ada, maka akan menghasilkan generalisasi yang semakin menjauhi kebenaran. Contoh generalisasi dari penalaran induktif. Diketahui ayam berbulu berkembang biak dengan cara bertelur. Angsa berbulu
berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek berbulu berkembang biak dengan cara bertelur. Tentukan simpulan dari pernyataan-pernyataan di atas. Nah, untuk penyelesaiannya, P1 dapat diketahui ayam berbulu berkembang biak dengan cara bertelur. P2, angsa berbulu berkembang biak dengan cara bertelur. P3, bebek berbulu berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, simpulan yang diperoleh adalah semua hewan berbulu berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu contoh yang selanjutnya adalah terdapat angka 1, 5, 9, 13, 17, titik-titik. Tentukan dua suku terakhir. Untuk melengkapi dua suku terakhir, diperlukan pengenalan pola yang dimaksudkan sebagai suatu identifikasi tentang cara aturan penulisan barisan tersebut. Dapat kita lihat, loncatan angka 1 sampai 5 itu adalah 4. 1 ditambah 4. Dan 5 ke 9 adalah 4 juga. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 9 ke 13 juga 4. 9 tambah 4 sama dengan 13. Dan di 13 ke 17 juga ditambah 4. 13 ditambah 4 sama dengan 17. Jadi, bisa kita simpulkan suku selanjutnya adalah 17 ditambah 4 sama dengan 21. Dan 21 ditambah 4 sama dengan 25. Dugaan-dugaan itu bisa untuk melanjutkan ke suku berikutnya. Misal, 25 ditambah 4 sama dengan 29, dan begitu seterusnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.